Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fernanda Eka Nurmaulia dengan nomor MPM 2010631050068 dari kelas 3C, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Tujuan saya membuat video ini adalah yang pertama untuk membahas lebih lanjut lagi tentang materi yang saya akan bahas nantinya lagi, sehingga akan mendapatkan informasi yang akan saya bahas nantinya lagi. Tujuan yang kedua adalah untuk menyelesaikan ujian tengah semester dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Haji Dadang Rahman Munandar MPD di semester 3 tahun ajaran 2021-2022. Di video kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Ada pengertian, konsep, tujuan, fungsi, manfaat, unsur-unsur, teknik, kebijakan, implementasi dan observasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pengertian pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Hubungan antara sekolah dan masyarakat pada hakikatnya adalah suatu sarana yang cukup mempunyai peranan penting dalam menentukan rangka usaha mengadakan pembinaan, pertumbuhan, dan pengembangan murid-murid di sekolah. Pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat saat ini sangatlah penting, mengingat masyarakat berperan pula sebagai stakeholder pendidikan. Peran ini akan mempengaruhi maju mundurnya sekolah. Dalam maksud lain adalah kepuasan pelanggan merupakan kunci dari keberhasilan dari pengelolaan sebuah sekolah. Yang kedua adalah konsep dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Terdapat 6 konsep dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Yang pertama adalah integrity, yaitu konsep ini mengandung bahwa makna semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang kedua adalah continuity, yaitu konsep ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah simplicity, yaitu konsep ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi maupun personal ataupun kelompok, pihak pemberi informasi ataupun sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Yang keempat adalah conference, yaitu konsep ini bermakna ialah kegiatan pemberi informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor, atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat. Misalnya program ekstrakurikuler, program kurikuler, remedial teaching, dan lain kegiatannya. Yang kelima adalah constructiveness, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan memberikan respon hal-hal positif tentang sekolah serta mengerti dan memahami secara detail berbagai masalah yang dihadapi oleh sekolah. Dan konsep yang terakhir adalah adaptability, yaitu program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian ini termasuk terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pelaksanaan kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat pun harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Misalnya masyarakat daerah pertanian yang setiap pagi bekerja di sawah, tidak mungkin sekolah mengadakan kunjungan pada pagi hari. Yang ketiga adalah tujuan dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Tujuan yang saya rangkum di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah untuk memajukan kualitas belajar dan pertumbuhan peserta didik. Yang kedua adalah untuk memperkokoh tujuan dan memajukan kualitas kehidupan masyarakat. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk mendorong masyarakat dalam membantu program bantuan sekolah dan masyarakat sekolah.
sebagai lembaga pembaharuan atau agent of change, yaitu yang mengintroduksikan perubahan pengetahuan, cara berpikir, pola hidup, kebiasaan, dan tata cara pergaulan dan sebagainya. Fungsi yang kedua adalah sekolah sebagai lembaga seleksi, yaitu memilih atau membedakan anggota masyarakat menurut kemampuan dan potensinya dalam memberikan pembinaan sesuai dengan kemampuan itu agar setiap individu atau anggota masyarakat dapat dikembangkan dan dimanfaatkan potensinya semaksimal mungkin. Yang ketiga adalah sekolah sebagai lembaga peningkat, yaitu yang membantu meningkatkan taraf sosial warga negara dan dengan demikianlah mengurangi atau menghilangkan perbedaan kelas dalam masyarakat. Yang keempat adalah sekolah sebagai lembaga asimilasi, yaitu yang berusaha mengurangi atau menghilangkan perbedaan-perbedaan atas tradisi, adat, dan kebudayaan, sehingga terdapat usaha penyesuaian diri yang lebih besar dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir adalah sekolah sebagai lembaga pemeliharaan kelestarian, yaitu yang memelihara dan meneruskan sifat-sifat budaya yang patut dipelihara dan diteruskan. Yang kedua, ada fungsi masyarakat di dalam pendidikan di sekolah. Di sini ada 3 fungsi, yaitu yang pertama adalah sumber, yaitu yang menyediakan peserta didik, guru, sarana, dan prasarana penyelenggaraan sekolah. Yang kedua adalah konsumen hasil pendidikan di sekolah, yang menerima kembali dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi lulusan sekolah itu. Dan yang terakhir adalah peserta dalam proses pendidikan sekolah, yang terus-menerus mengikuti dan turut mempengaruhi proses pendidikan di sekolah. Dengan begitu, saya akan memberikan kesimpulan mengenai fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat dapat dirumuskan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama adalah mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua adalah dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapan-harapannya mengenai tujuan-tujuan pendidikan di sekolah. Yang ketiga adalah memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat untuk sekolahnya, baik finansial maupun material ataupun moral. Yang keempat adalah menimbulkan rasa tanggung jawab yang lebih besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kelima adalah merealisasikan perubahan-perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan-perubahan itu. Yang keenam adalah mengikutsertakan masyarakat secara kooperatif dalam usaha-usaha memecahkan persoalan pendidikan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan semangat kerjasama antara sekolah dengan masyarakat dan meningkatkannya. Yang kelima adalah manfaat dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Manfaat yang pertama adalah penentuan sumber dan kebutuhan belajar. Manfaat yang kedua adalah tersedianya tempat-tempat penelitian. Yang ketiga adalah pemenuhan sarana dan prasarana. Dan yang terakhir adalah pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cita rasa, karsa, dan karyanya. Yang keenam ada unsur-unsur dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Unsur yang terlibat dalam pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu ada 3. Yang pertama ada sekolah. Sekolah berarti sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat masyarakat yang diserahi kewajiban memberikan pendidikan. Sekolah ialah lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Oleh karena itulah segala bentuk dan tujuan sekolah kesemuanya harus diarahkan kepada pembentukan corak pribadi dan kemampuan warga masyarakat sebagaimana menjadi target atau sasaran pendidikan di masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua adalah orang tua dan murid. Hubungan sekolah dengan orang tua wali murid hendaknya dibawa ke dalam hubungan yang konstruktif dengan program di sekolah. Orang tua tidak dapat terlepas sama sekali dari hubungannya dengan sekolah. Oleh karena itulah hubungan antara keduanya hendaklah dibimbing lebih simpatik, dan ini adalah merupakan tugas kepala sekolah. Dan yang terakhir adalah murid dan guru. Murid merupakan unsur sekolah yang sangat penting, itu juga guru. Tanpa adanya murid, sekolah tidak akan ada. Dia berasal dari lingkungan
lingkungan masyarakat, yaitu keluarga yang memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan dari persekolahan dengan perantara guru. Yang ketujuh, ada teknik-teknik dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini saya merangkum 11 teknik yang ada dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Teknik yang pertama adalah laporan kepada orang tua murid. Teknik yang kedua adalah buletin sekolah. Yang ketiga adalah surat kabar. Yang keempat adalah pameran sekolah. Yang kelima adalah open house. Yang keenam adalah kunjungan ke sekolah. Yang ketujuh adalah kunjungan ke rumah murid. Yang kedelapan adalah melalui penjelasan oleh staf sekolah. Yang kesembilan adalah gambaran keadaan sekolah melalui murid. Yang ke-10 adalah melalui radio dan televisi. Dan yang terakhir adalah laporan tahunan. Yang ke-8 ada kebijakan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Sekolah sangatlah membutuhkan dukungan dari masyarakat. Contohnya dalam pembuatan sekolah sangat dibutuhkan dalam bidang pembiayaan dari masyarakat, terutama dengan orang tua wali murid dari peserta didik. Secara sederhana, konsep hubungan sekolah dengan masyarakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada bab 2 pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini yang berisi tentang pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa tentang Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan serta bertanggung jawab. Yang ke-9, implementasi dan observasi hubungan sekolah dengan masyarakat, tepatnya di SMA Negeri 6 Karawang. Profil sekolah dari SMA yang diobservasi adalah nama sekolahnya SMA Negeri 6 Karawang dengan NPSN 6994548 yang beralamat di Jalan Sultan KW 6, Kelurahan Parawitan, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, dengan kode pos 41315. Status sekolahnya negeri dengan akreditasi. Emailnya sma6karawang@gmail.com. Websitenya http://www.sman6karawang.sch.id. Dengan guru yang diwawancarai adalah Bapak Epul Saiful, SPDI, MPD. Pada hari Selasa, tepatnya tanggal 12 Oktober, kami melakukan sebuah observasi yang berupa wawancara dengan sekolah yang dituju adalah SMA Negeri 6 Karawang. Hubungan sekolah dengan masyarakat di SMA Negeri 6 Karawang cukup baik dan terlaksana dengan lancar. Jika terkait dengan program sekolah pada masyarakat agar menjadi lebih dekat, salah satunya yaitu kegiatan-kegiatan vaksinasi, santunan anak yatim piatu rutin, dan kurban. Kegiatan yang dilakukan oleh SMA Negeri 6 terhadap masyarakat tentunya terdapat beberapa kendala. Kendalanya seperti program-program yang telah dijalankan tidak serta merata berjalan dengan lancar. Ada saja kendala yang harus dihadapi, seperti misalnya kegiatan vaksinasi di mana banyak warga yang tidak bersedia untuk divaksinasi. Selain itu, mereka pun tidak tahu apa itu vaksinasi. Akhirnya itu menjadi kendala karena orang tua ada yang tidak mengizinkan anaknya untuk divaksinasi, ucap Pak Epul Saiful. Setiap ada kendala-kendala pasti ada cara mengatasinya. Cara mengatasinya dalam mengatasi kendala-kendala program sekolah dengan masyarakat, Bapak Epul Saiful mengatakan ada 4 hal utama, yaitu yang pertama adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan tindak lanjut. Keempat hal ini harus dilakukan pada saat kita merencanakan kegiatan. Artinya, pasti ada ketidaksesuaian karena kondisi perencanaan dengan kondisi lapangan itu akan berbeda. Implementasi dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat, keduanya memiliki kepentingan yang saling berkaitan, yaitu dapat dikatakan bahwa sekolah sebagai lembaga formal berperan dan mendapat kepercayaan untuk mendidik, melatih, dan membekali generasi muda guna masa depannya, sedangkan masyarakat berperan sebagai implikasi dari pendidikan tersebut. Tujuan diadakannya manajemen
masyarakat diantaranya adalah sebagai sarana penentu, sumber dan kehidupan belajar, tersedianya tempat-tempat penelitian, pemenuhan sarana dan prasarana, pemenuhan sumber dana dan daya manusia yang terungkap dalam cipta, karsa, dan karyanya. Berikut adalah dokumentasi saat observasi di SMA Negeri 6 Karawang. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Di sini saya memberikan kesimpulan, yaitu yang pertama adalah hubungan sekolah dan masyarakat merupakan jalinan interaksi yang diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan simpati dari masyarakat. Kesimpulan yang kedua adalah fungsi dan tugas pokok hubungan sekolah dan masyarakat adalah menarik simpati masyarakat umumnya serta publik khususnya sehingga dapat meningkatkan pendidikan di lingkungannya. Yang ketiga adalah prinsip-prinsip hubungan sekolah dan masyarakat ada 6, yaitu integrity, continuity, simplicity, convergence, constructiveness, dan adaptability. Yang keempat adalah jenis-jenis hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu hubungan edukatif, kultural, dan institusional. Dan kesimpulan yang terakhir adalah teknik-teknik hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu teknik lisan, tulisan elektronik, dan peragaan. Sekian dari pemaparan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton.